Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi pada pertemuan ketujuh. Nah, pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang limit trigonometri. Ya, oke, langsung saja. Ya, jadi di sini bisa dilihat di sini ada rumus-rumus dari limit trigonometri ya. Nah, di sini bisa dilihat ada limit x mendekati nol, sin x sama dengan sin x per x sama dengan satu. Kemudian limit x mendekati nol tan x per x sama dengan satu. Dan di sini ada juga limit x mendekati nol sin ax per bx sama dengan a per b. Kemudian limit x mendekati nol tan cx per dx sama dengan c per d. Ya. Dan di sini juga sama, di sini ada limit x mendekati nol sin x sama dengan per tan x sama dengan limit x mendekati nol tan x per sin x sama dengan satu. Oke. Nah, di sini nanti bisa dilihat, bisa dibaca-baca. Nah, selanjutnya, nah di sini kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada tentukan limit x mendekati nol sin 2x per x ya. Nah, jadi di sini penyelesaiannya tadi ada di rumusnya. Rumusnya kalau dilihat tadi sin x per x itu hasilnya adalah a per b ya. Nah, jadi di sini sama. Di sini juga jadi sin 2x per x sama dengan 2 per satu ya atau adalah 2. Oke. Selanjutnya soal nomor 2 tentukan limit x mendekati nol tan 4x per sin 3x ya. Itu sama seperti tadi. Di sini rumusnya tadi adalah C per D ya. C-nya itu 4, D-nya itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah 4 per 3 ya. Jadi kalau ada soal seperti ini untuk sin dan tan apabila di sini ada sin dan tan dan sin itu tinggal diambil aja. Di sini ada angkanya berapa? Nah, itulah hasilnya. Di sini contoh soal yang tadi adalah 4 tan 4x per sin 3x ya. Berarti nanti hasilnya adalah 4 per 3. Oke. Contoh soal selanjutnya, tentukan limit x mendekati 0, 3x plus sin 4x per 5x min tan 2x. Oke. Nah, di sini ini bisa langsung juga nih. Tinggal dilihat tadi rumusnya. Rumusnya kan udah ada kan tadi kan? Ya. Kalau x per x itu adalah sama, bisa A per B juga, ya, di sini. Ya, X-nya hilang, jadi nanti tinggal 3 per 5. Nah, kemudian sin 4X-nya, sin 4X dengan min tan 2X, itu sama, tinggal kita pakai rumus juga. Jadi kita ambil angkanya aja. Jadi nanti ketemu hasilnya adalah 4 per 2. Nah, tinggal dijumlahin pembilang dengan dijumlahkan dengan pembilang. Nah, penyebutnya nanti tinggal dikurang. 3 tambah 4 itu hasilnya adalah 7. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3 ya. Ini masih kita menggunakan rumus yang dasar tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tentukan limit x mendekati 0 1 min cos 4x per x sin x ya. Nah, di sini tadi kalau Mas dan Mbaknya lihat di rumus yang tadi itu ada rumusnya jadi 1 min cos AX itu sama dengan 2 sin kuadrat 1/2 AX ya. Nah, itu tadi udah ada rumusnya. Nah, jadi karena di sini soalnya adalah limit X mendekati 0 1 min cos 4X. Nah, ya. Limit 4X di sini ada 4X-nya nih, ya. Di sini ada 4X-nya. Nah, kemudian di sini kan ada setengah nih. Nah, berarti 4-nya dibagi dengan 2. Maka nanti rumusnya itu kita mendapatkan adalah 2 sin pangkat 2 X ya. Kenapa 2X? Nah, itu yang tadi saya bilang. Di sini 4-nya itu dibagi dengan setengah dikali dengan 4 ya. Atau 4-nya itu dibagi dengan 2. Maka di sini ketemu 2X. Ya. Oke. Nah, kemudian per
soalnya itu kan ada pernya ya kan, pernya itu X sin X ya. Nah, berarti 2 sin pangkat 2, 2X per X sin X. Oke. Nah, selanjutnya di sini dilihat, di sini kan ada 2 juga. 2 itu berarti taruh di depan atau 2/1 gitu kan. 2 itu kan sama aja 2/1. Kemudian sin kuadrat 2X. Nah, sin kuadrat 2X itu kalau kita jabarkan itu sama aja sin 2X dikali sin 2X. Ya, ingat, sin dikali sin itu hasilnya adalah sin pangkat 2. Nah, sedangkan di sini sudutnya itu sama-sama 2x. Jadi sudutnya itu bukan sudutnya yang kita pangkatkan ya, tapi adalah nilai dari sinnya. Nah, jadi sin pangkat 2 2x itu kalau kita bentuknya kita ubah itu sama aja dengan sin 2x dikali sin 2x. Oke? Nah, kemudian nah tadi ada penyebutnya itu adalah X sin X. Nah, di sini tinggal kita tulis X sin X. Ya. Nah, kembali lagi tadi ke rumus yang pertama, rumus yang awal. Ya, sin 2X per X itu hasilnya adalah A per B atau 2/1. Ya, kemudian ini juga sama, sin 2X per sin X itu hasilnya adalah 2/1. Maka nanti ketemu hasilnya adalah 8. Oke, selanjutnya tentukan limit X mendekati 0, 1 min cos X per X. Ya. 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat 1/2 AX. Ya. Nah, ini sama seperti yang tadi, seperti rumus yang tadi juga. Ya, di sini bisa dilihat nanti rumusnya. Nah, itu nanti ketemu adalah limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat 1/2 X. Ya, per X. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti tadi juga di sini 2 2/1 atau duanya mau taruh depan itu boleh ya. Sin X sin 1/2 X ya kan. Nah, jadi awal bentuknya itu kan ini 2 sin 2 sin kuadrat setengah X. Nah, itu kan tadi sama seperti soal sebelumnya. Sin pangkat 2 itu kalau kita ubah bentuknya, itu adalah jadinya sin 1/2 X dikali sin 1/2 X. Oke? Nah, ini bentuknya kita ubah jadi seperti ini. Nah, kemudian per X. Nah, karena di sini per X atau X-nya hanya satu, jadi di sini bisa langsung kita bagi nih dengan ini nih. Dengan sin 1/2 X per X. Ya. Nah, nanti ketemu hasilnya itu adalah 2 dikali. Nah, hasil dari sin setengah X per X itu adalah 1/2. Oke, dikali, nah dikali dengan tadi sin 1/2 X per 1. Nah, maka ketemu hasilnya adalah 1/2 ya. Jadi ini sama aja per 1, ingat ya, ini sama aja per 1 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 1/2. Nah, ini nanti ketemu hasil akhirnya adalah 1/2. Oke. Nah, contoh soal selanjutnya, tentukan limit X mendekati V ya. Limit X mendekati V. Nah, ini juga sama. Tinggal lihat di sini cos X plus 1 per sin X. Nah, limit X mendekati V cos X plus 1 per sin X sama dengan limit X mendekati V cos X plus 1 per sin X. Nah, di sini ini bisa kita kalikan dengan perkalian sekawan ya. Nah, sekawan itu adalah cos X plus 1 ya. Cos X min 1. Nah, ini udah pernah saya ajarkan juga. Ini tinggal dikalikan sekawan. Nah, nanti akan ketemu cos X dikali cos X. Itu adalah cos 2, cos pangkat 2 X. Plus 1 dikali min 1. Itu adalah min 1. Oke. Nah, per sin X buka kurung cos X min 1. Oke. Nah, selanjutnya ini cos pangkat 2 X min 1. Ini bentuknya bisa kita ubah.
Ya, itu ada rumusnya, itu bisa menjadi rumusnya kalau kita ubah, itu bisa